Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herona Artalubis dengan nomor induk 0101202088 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam C semester 4 dalam mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi dan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang merupakan jawaban dari soal UAS saya, di mana nomor 1, deskripsikan pengertian hadis tematik dan jelaskan 8 langkah-langkah penyusunan dari hadis tematik tersebut. Oke, jadi hadis tematik atau bagian dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari perkataan maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang bermakna masalah atau dasar permasalahan. Dan secara etimologi, perkataan maudhu'i bermakna meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga perkataan merupakan dari perkataan berpokok al-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik terbatas, kemudian disusun dengan argumen-argumen munculnya atau pemahamannya dan riset bagian tertentu. Lalu langkah-langkah hadis tematik adalah yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian mengumpulkan hadis yang terkait dalam satu tema baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahrij al-hadis. Lalu melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawwu dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Kemudian melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syaz atau kejanggalan. Kemudian mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa, membandingkan berbagai syarah hadis, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat pendukung, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep, dan yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Yang nomor 2, kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis, dibuktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pernyataan di atas. Yang pertama adalah bersikap jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kejujurannya, termasuk dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran pada dagangannya, malah menambahkannya agar pembeli senang dalam pelayanannya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Jadi dalam berdagang kita harus jujur ya teman-teman. Kemudian amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad dalam berdagang mengutamakan kejujuran dan amanah dalam menjalankan modal orang lain. Sifat amanah yang beliau miliki ini membuat para pengusaha kaya di kota Mekah mempercayakan modal usahanya untuk dikelola beliau karena beliau terampil dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Kemudian keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Tentang kejujuran dan amanah dalam berdagang itu, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan amanah bersama dengan orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Jadi sangat banyak kebaikan-kebaikan dalam berdagang secara amanah dan bertanggung jawab. Kemudian Rasulullah juga bersikap ramah. Selama berdagang, Rasulullah ini selalu bersikap ramah dan selalu tersenyum terhadap para pembeli. Sikap ini tentunya membuat pembeli merasa nyaman dan senang karena diperlakukan dengan baik. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah terhadap pembeli ataupun kliennya. Karena Nabi juga bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Tirmizi dan Bukhari. Yang terakhir adalah bermurah hati, tidak menjatuhkan harga dagangan orang lain. Nah, dalam berdagang, Nabi Muhammad tidak hanya fokus di kota Mekah saja,
tetapi melakukan ekspor sampai ke negeri Syam seperti Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Namun beliau ini sangat menganjurkan untuk selalu bermurah hati, menjauhi sumpah yang berlebihan untuk mempromosikan, tidak menyaingi harga jual orang lain, dan tidak memotong jalur distribusi. Beliau tidak hanya memikirkan bagaimana caranya menaikkan omset dagangannya aja, tapi Nabi bersabda kalau Allah mengasihi orang yang bermurah hati ketika menjual, membeli, dan menagih. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu yang nomor 3, mengapa muncul fenomena atau bahkan upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik dan Islam dengan hanya sebatas ibadah madhah dan moral? Ini bukan hal yang baru, jelaskan menurut perspektif saudara. Baiklah, terlebih dahulu kita harus membahas apa sih politik itu. Nah, politik menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Politik juga memiliki arti untuk atau berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Lalu apa itu Islam? Nah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisikan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Agama Islam juga mengajarkan untuk berperilaku baik, saling menghargai, dan yang penting adalah selalu jujur, di mana kejujuran adalah sebuah perilaku yang mementingkan objektivitas dalam penilaian atau dalam mengambil keputusan. Kejujuran juga berarti tidak mengambil hak orang lain atau berlaku curang. Hal ini diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Muttaffifin ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil muttaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian allazina izaqtalu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Kemudian wa iza kaluhum awazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan li yaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kewajiban untuk berperilaku jujur juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi, An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah wassalam, alaikum bisidqi fainnahu mal birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal qaziba fainnahu ma'ala fujuri wa huma finar. Artinya, dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya berada di neraka. Nah, hal di atas tadi bukannya harus dimiliki oleh para pemimpin dan wakil rakyat. Dan Islam seharusnya berdampingan baik dengan politik. Jika para pelaku politik ingin memisahkan politik dari Islam, berarti ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Apakah ingin lebih bebas untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama, seperti korupsi atau memakan uang rakyat? Kita tidak tahu. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan hadis, terjemahan, dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap kamu adalah pemimpin. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya.
Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah setiap orang tidak melihat jabatannya, tetapi semua orang akan menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Sahih diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2609, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami nomor 763 dan Sahih Sunan Abi Daud 2495. Penjelasan hadis. Berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para musafir untuk mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin yang bertugas untuk mengatur urusan mereka, yang mengatakan kepada mereka, kita berangkat, kita duduk, kita berwudu, kita makan dulu, dan hal-hal yang semisal itu. Jika mereka tidak mengangkat pemimpinnya yang mengatur urusan mereka, niscaya urusan mereka akan kacau berantakan. Dari zahir hadis dapat kita ketahui bahwa jika mereka ridho terhadap pemimpin safar ini, maka wajib bagi mereka untuk mematuhi dia dalam setiap permasalahan safar, karena dia adalah pemimpin safar. Adapun di luar perkataan safar atau perjalanan, maka tidak wajib untuk mematuhinya. Seperti permasalahan khusus terkait dengan diri pribadi seseorang, akan tetapi ini bukan berarti pemimpin safar ini mau menang sendiri atau keras kepala. Akan tetapi hendaklah dia seperti firman Allah. Dan pilihlah ketua rombongan yang Anda pilih itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik, paling dekat dengan teman-temannya, paling dapat mengutamakan kepentingan orang lain, baik, tidak egois, dan senantiasa mencari kesepakatan rombongan ketika ada perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga, hadis tentang siapa curang tidak termasuk golongan kami. Islam sangat melarang keras perbuatan curang, terutama dalam bermuamalah. Berbuat curang atau menipu dalam jual beli sama halnya dengan menzolimi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan para pelaku curang bukan golongan kaum muslimin. Salah satu contoh berbuat curang dalam bermuamalah yaitu menyembunyikan cacat atau keburukan dagangan atau mengurangi timbangan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur pedagang yang berbuat curang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pedagang dengan setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati jari-jari beliau basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya pun menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka dia bukan golongan kami." Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 147. Kemudian yang keempat adalah hadis tentang ciri-ciri orang munafik ada 3. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan bila dipercaya dia mengkhianati. Berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Kemudian ciri kedua orang munafik adalah mengingkari janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam mengucap kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita tidak tahu dapat menepatinya, karena janji adalah sama dengan hutang yang harus dibayar atau sumpah yang tak boleh dilanggar. Kemudian yang terakhir adalah hadis tentang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah merubahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut cukup populer di kalangan umat Islam. Kedudukannya juga sahih. Ia menjadi dalil dan panduan umat terkait dengan urgensi atau prosedur mengubah kemungkaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran keimanan seseorang ternyata tidak dapat dilihat dari ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, dan seterusnya. Akan tetapi juga dilihat dari sikapnya ketika melihat dan merespon kemungkaran. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kemungkaran dalam bentuk nakirah atau indefinite. Apa maknanya? Maknanya kemungkaran yang dimaksud berlaku umum, berlaku pada semua jenis kemungkaran, berlaku pada semua tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ia tidak hanya terbatas pada urusan akidah, ibadah mahdah, dan seterusnya. Ketiga, mengubah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan pertama. Pasalnya, kekuasaan itulah yang memiliki peran efektif dan strategis dalam mengubah kemungkaran. Apalagi kemungkaran yang terjadi saat ini begitu masif. Betapa banyak dakwah nasihat dan petuah agama disampaikan, tetapi masih kurang efektif saat dirusak oleh tayangan media dan regulasi kebijakan yang menyimpang. Mengubah kemungkaran menjadi sangat efektif ketika dilakukan lewat kekuasaan. Karena itu, dari sini dapat dipahami mengapa agama menyuruh memilih penguasa yang beriman, yang Islam, yang berakhlak, yang taat dan pintar. Karena ia akan bisa melakukan proses amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun, jika kekuasaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak layak, dan yang tidak beriman, maka tunggu saat kehancurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi pun menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada orang yang tidak tepat, tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, dalam hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam memilih pemimpin, kita harus memilihnya dengan benar-benar. Jangan sampai salah pilih dan menghancurkan semuanya. Baik, sekian jawaban dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.